Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Dikisahkan Nabi Ibrahim alaihi salam mendapat perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk membangun Ka'bah sebagai tempat ibadah pertama yang dibangun di dunia. Dalam surah Al-Baqarah ayat 127, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yang artinya, dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan dasar-dasar Baitullah bersama Ismail, seraya berdoa, ya Tuhan kami, terimalah dari kami, amalan kami, sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar, lagi maha mengetahui. Dalam kitab Qisas Al-Anbiya, Ibnu Katsir menyebutkan Nabi Ibrahim alaihi salam menemukan satu ruang kosong untuk menutupi tembok. Ruang kosong itu ditemukan saat pembangunan Ka'bah hampir selesai. Lalu, Nabi Ibrahim meminta anaknya yaitu Nabi Ismail alaihi salam untuk mencari batu guna menutupi ruang kosong tersebut. Nabi Ismail alaihi salam pun berkelana mencari batu. Saat di perjalanan Nabi Ismail alaihi salam bertemu dengan malaikat Jibril alaihi salam, Jibril memberikan sebuah batu yang paling bagus. Nabi Ismail alaihi salam lalu menerima batu tersebut dengan senang hati dan menceritakan kepada ayahnya. Nabi Ibrahim alaihi salam bertanya pada putranya, "Dari mana kamu peroleh batu ini?" Nabi Ismail alaihi salam menjawab, "Batu ini aku dapat dari yang tidak memberatkan cucuku dan cucumu." Nabi Ibrahim alaihi salam dan Nabi Ismail alaihi salam mencium batu tersebut. Dari situlah, banyak umat Islam yang menjalankan ibadah haji dan berharap dapat mencium batu yang terletak di sudut timur Ka'bah tersebut. Batu hitam turun dari surga dan itu lebih putih dari susu, tetapi dosa anak-anak Adam mengubahnya menjadi hitam. Hadits riwayat Tirmidzi. Batu Hajar Aswad dikisahkan telah dibawa dari surga yang secara khusus dipersembahkan untuk Nabi Ibrahim alaihi salam untuk ditempatkan di sudut Ka'bah. Namun, sebagian riwayat menyebutkan batu ini adalah batu dari surga yang dibawa oleh Nabi Adam alaihi salam ketika turun ke bumi. Sejarah panjang Hajar Aswad tahun 1850 sampai tahun 1820 sebelum Masehi. Nabi Ibrahim alaihi salam meletakkan Hajar Aswad saat pembangunan Ka'bah. 400 Masehi, Amr bin Harits bin Madad al-Jurhum memasukkan ke dalam sumur Zamzam. 400 Masehi, Qusay bin Kilab kakek Rasul Shallallahu alaihi wasallam yang kelima meletakkan kembali ke tempatnya di Ka'bah. 606 Masehi, terjadi kerusakan pada Ka'bah akibat banjir. Rasul Shallallahu alaihi wasallam menempatkannya di tempat yang ada sekarang, setelah terjadi perdebatan antar kabilah Quraisy. 180-an Hijriah, Abdullah bin Zubair memasang lingkaran pita perak di sekeliling Hajar Aswad. 7 Zulhijjah 317 Hijriah, Abu Tahir Al-Karmuti mencopot Hajar Aswad. 10 Zulhijjah 339 Hijriah, Hajar Aswad berhasil dikembalikan ke tempatnya. 363 Hijriah, Hajar Aswad dipukul oleh seorang laki-laki dari Romawi, namun ia tidak berhasil membawanya. 413 Hijriah, seorang laki-laki dari Bani Fatimiyah memecahkan Hajar Aswad. 990 Hijriah, seorang laki-laki asing memukul Hajar Aswad. 1268 Hijriah, Sultan Abdul Majid mengganti lingkaran perak dengan emas. 1293 Hijriah, Sultan Abdul Aziz mengganti lingkaran emas dengan perak. Muharram 1351 Hijriah, seorang laki-laki dari Afghanistan mencungkil pecahan Hajar Aswad dan mencuri potongan kain kiswah Ka'bah. 28 Rabiul Akhir 1351 Hijriah, Raja Abdul Aziz bin Abdurrahman Al-Faisal As-Saud merekatkan kembali Hajar Aswad yang telah pecah dan memberinya lingkaran perak di sekelilingnya. Keutamaan Hajar Aswad. Hajar Aswad menduduki tempat paling mulia di muka bumi. Batu yang terletak di sudut timur ini adalah yang pertama kali dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihi salam bersama anaknya, Nabi Ismail alaihi salam.
Batu ini menjadi tempat permulaan ibadah tawaf saat haji atau umroh. Batu hitam ini dikiaskan sebagai tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala di bumi. Barang siapa mengusap dan menciumnya, seolah-olah ia sedang bersalaman dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dianggap seperti berbayat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Batu hitam ini memiliki cahaya yang dapat memancar, menjadi saksi di hari kiamat nanti, terutama bagi siapa saja yang pernah menyentuh, mengusap, dan menciumnya dengan sungguh-sungguh. Batuan ini dapat memberikan syafaat dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan syafaat tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hajar Aswad adalah batu dari surga yang awalnya berwarna putih, namun kemudian semakin berubah warna menjadi hitam karena dosa-dosa manusia. Beberapa sabda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga membuktikan tentang pentingnya mencium batu Hajar Aswad. Disebut sebagai permata surga dan jantung dari Ka'bah. Demi Allah, pada hari kiamat, Allah akan menghadirkan Hajar Aswad sedemikian rupa sehingga memiliki dua mata dan lidah untuk bersaksi tentang iman dari semua orang yang menciumnya. Hadits riwayat Tirmidzi. Hajar Aswad dan Al-Maqam Ibrahim adalah dua permata dari permata surga. Seandainya Allah tidak menyembunyikan cahaya mereka, mereka akan menerangi segala sesuatu antara timur dan barat. Hadits riwayat Tirmidzi. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita nanti juga bisa mencium batu tersebut. Amin Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.